belajar kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori pembelajaran yang diperkenalkan oleh George Smith-Stevens pada awal abad ke-21. Teori ini berfokus pada bagaimana individu belajar dalam lingkungan digital dan terhubung melalui jaringan informasi, teknologi, dan kolaborasi. Adapun prinsip-prinsip utama teori kognitivisme. 1. Belajar adalah proses menghubungkan informasi, pengetahuan diperoleh dan menghubungkan simpul-simpul informasi di berbagai sumber. 2. Pentingnya jaringan. Pembelajaran terjadi dalam jaringan yang kompleks. 3. Informasi terus berkembang karena informasi selalu berubah. Kemampuan yang untuk menentukan dan mengevaluasi informasi lebih penting daripada sekedar mengingatnya. 4. Kemampuan untuk melihat hubungan. Individu perlu mengidentifikasikan pola dan komunikasi dalam berbagai informasi untuk mendapatkan pengetahuan. 5. Pembelajaran di luar individu. Pengetahuan dapat berada di luar dari sasaran seperti dalam organisasi, komunikasi, dan teknologi. Memahami teori kognitivisme berarti memahami bagaimana proses belajar terjadi dalam era digital dan jaringan informasi. Konsep utama dalam memahami teori kognitivisme. 1. Pembelajaran berbasis koneksi. Ada 2, yaitu individu belajar dan menghubungkan informasi yang terbesar dalam berbagai sumber seperti internet, media sosial, komunikasi, dan organisasi. 2. Proses belajar tidak hanya secara individu tetapi juga materi interaksi dengan orang lain. 2. Pengetahuan dinamis. Informasi terus berkembang dan berubah dan dengan cepat sehingga kemampuan untuk menemukan, memahami, dan menyaring informasi menjadi keterampilan dalam belajar. 3. Peran teknologi. Teknologi digital, platform, kolaborasi, media sosial, dan alat komunikasi. 2. Seseorang belajar melalui video, YouTube, from diskusi online. Dan adapun 4. Belajar sepanjang hayat. Kognitivisme mendukung konsep pembelajaran seumur hidup. 5. Jaringan sebagai pengetahuan. Pengetahuan tidak hanya tersimpan di otak individu, tetapi tersebar di dalam jaringan manusia atau komunikasi mentor dan non-manusia atau buku digital, database, dan teknologi AR. Adapun contohnya, praktis teori kognitivisme. 1. Belajar melalui MOOC. 2. Mencari informasi di internet. 3. Kolaborasi melalui media sosial. Mengapa teori kognitivisme penting? Kognitivisme membuat kita memahami bagaimana individu beradaptasi. 2. Teori ini menekankan kemampuan seperti berpikir kritis, evaluasi, sumber informasi, dan kemampuan. Adapun prinsip-prinsip utama dari teori kognitivisme menurut George Smith. 1. Belajar dan pengetahuan terjadi melalui koneksi. 2. Pentingnya jaringan. 3. Kemampuan untuk melihat hubungan. Informasi selalu berkembang. 5. Belajar berada di luar individu. 6. Pengetahuan keputusan adalah proses belajar. 7. Teknologi memainkan peran kunci. 8. Belajar adalah proses berkelanjutan. Adapun aplikasi teori kognitivisme dalam belajar sebagai berikut. 1. Pembelajaran berbagai teknologi dan internet. 2. Pembelajaran kolaboratif. 3. Penggunaan sumber daya digital. 4. Penerapan jaringan pembelajaran pribadi atau PLN Personal Learning Network. 5. Belajar sepanjang hayat. 6. Pemanfaatan learning magnet STEAM. 7. Gamifikasi dan simulasi online. 8. Komunikasi antara sumber belajar. Adapun contoh aplikasi teori kognitivisme di sekolah. 1. Menggunakan platform online. 2. Diskusi virtual. 3. Belajar melalui video interaktif. 4. Proyek berbasis penelitian online. Adapun kekurangan dan kelebihan teori kognitivisme. Kelebihan teori kognitivisme adalah sebagai berikut. 1. Relevan dengan era digital. 2. Mendorong pembelajaran sepanjang hayat. 3. Membangun koneksi dari kolaborasi. 4. Menekankan keterampilan. 5. Pengetahuan terbaru dan dinamis. 6. Belajar terpersonalisasi. Adapun kekurangannya, 1. Ketergantungan pada teknologi. 2. Overload informasi. 3. Kekurangan struktur pembelajaran. 4. Tidak semua siswa siap secara digital. 5. Minimnya interaksi tatap muka. 6. Validasi sumber informasi. 7. Tidak semua konsep bisa dipelajari secara digital. Adapun perbandingan teori kognitivisme dengan teori belajar. Kognitivisme adalah menekankan pengetahuan koneksi antar neuron melalui asosiasi dana pengulangan. Dan teori konstruktivisme adalah menekankan peran aktif siswa dalam membangun pemahaman berdasarkan pengalaman.
Behaviorisme adalah menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulasi respon. Implex teori kognitivism dalam pembelajaran. Adapun ada 3. 1. Pemahaman otak. Memahami proses belajar dari perspesifik neuron dan koneksi dapat membantu guru merancang pembelajaran yang efektif. 2. Pengulangan. Menekankan pentingnya praktik dan pembiasaan untuk mengubah koneksi dan meningkatkan retensi. 3. Umpan balik. Memberikan umpan balik yang dapat memperkuat koneksi yang diinginkan dengan menggunakan kesalahan. Adapun kesimpulan, 1. Koneksi neuron pembelajaran terjadi melalui pembentukan dan penguatan koneksi antar neuron di dalam otak. 2. Pengulangan. Praktek dan pembiasaan saat penting untuk memperkuat koneksi yang telah terbentuk. 3. Aplikasi kritis. Teori kognitivisme menyediakan kerangka kerja untuk merancang pembelajaran yang efektif. Saya jelaskan, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.